Saya juga nggak nyangka gitu ya bisa punya villa di Bali. Siapa sangka sih gitu, orang baru lulus kuliah, gak dimodalin sama orang tua, bahkan dulu cuman sempet dimodalin cuman nih, kalau nggak salah 2 juta gitu, dimodalin ke Jakarta, nih buat makan doang, ya tiba-tiba punya villa di Bali ya. Tapi karena berkat ketekunan itu, dan kita juga harus kerja keras, nggak boleh hitungan waktu. Kelemahan orang-orang zaman sekarang itu selalu hitungan waktu. Dia selalu punya mindset work hard, kemudian play hard. Kalau saya work hard dulu, setelah semuanya tercapai, baru play hard. Nah, jadi biasanya saya selalu tekankan, yang penting kerja dengan sepenuh hati. Jangan lupa kita juga harus berinovasi terus, yakin sama apa yang kita lakukan. Kita juga harus menempatkan diri di lingkungan yang tepat, yang artinya memang kalau kita mau sukses, ya kita juga harus bergaul sama orang-orang yang memang sukses di bidangnya. Itulah yang terus memotivasi saya sampai saat ini. Jadi buat teman-teman yang mau sukses di bidang properti, ya kita nggak boleh setengah-setengah, teman-teman. Kalau mau jadi setengah-setengah, ya jadinya pun setengah-setengah, nanggung jadinya. Harus serius kita, karena bisnis tuh bukan main-main. Kecuali kalau misalnya teman-teman ya tinggal ngelanjutin bisnis dari orang tua atau terlahir dari keluarga yang lumayan, kan lain cerita. Kenalkan, nama saya Samuel Bobby, biasa orang-orang memanggil saya Bobby ya. Saya kelahiran dari Bandung, sekarang kebetulan usia saya juga 29 tahun. Dan saat ini saya sedang berwirausaha dan juga fokus untuk daerah Jakarta dan juga dengan Bali. Nah, kebetulan bidang yang saya tekuni saat ini itu adalah bidang properti. Tapi properti-properti yang saya akuisisi ini tuh bisa dibilang agak unik ya. Dan juga cenderung orang-orang itu tuh nggak terlalu minat. Nah, biasanya properti-properti yang saya akuisisi ini tuh seperti rumah-rumah macet, rumah-rumah mangkrak yang biasanya atap-atapnya udah rubuh gitu ya, yang ditumbuhi rumput-rumput liar udah tinggi. Nah, itu biasanya saya akuisisi ya. Tanah macet, tanah mangkrak, gedung-gedung macet. Nah, itu biasa saya akuisisi, saya poles-poles dikit, kemudian sampai akhirnya saya jual, ya sampai akhirnya saya bisa dapat keuntungan dari jual beli properti itu sendiri. Sebenarnya awal mula saya nyemplung ke bisnis ini tuh bisa dibilang sesuatu yang gak diduga juga sih. Jadi waktu itu ceritanya ini tuh tepat kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu lah, dimana waktu itu saya tuh baru lulus di salah satu universitas di Bandung ya, karena saya asli orang Bandung. Dan juga waktu ketika lulus, nggak tahu kenapa saya tuh cari kerja di mana tuh saya masukin CV segala macam, itu tuh nggak ada yang mau nerima gitu ya. Dan sampai satu ketika ada koko sepupu saya, dia memang di Jakarta, kebetulan dia lagi main ke rumah, dia ngelihat saya, wah ini baru lulus kok nganggur, nggak dapat kerja, memang mau ngapain aja. Nah, saya sebenarnya ditanya gitu juga agak-agak minder gitu ya. Waktu itu ya saya bilang ke dia, ya gimana kok, memang cari kerja waktu itu saya belum ada yang terima. Nah udah, daripada kamu nganggur, daripada kamu diem di rumah, udah ikut sama gua aja lah ke Jakarta gitu. Gua ada salah satu peluang yang menurut gua oke, tapi ini kita bergerak di bidang properti. Nah, waktu itu bilang begitu. Nah, waktu itu saya sebenarnya agak sedikit pesimis juga ya. Kenapa? Karena satu, saya jurusan itu manajemen. Saya nggak ngerti properti sama sekali. Dan waktu itu juga saya nggak punya modal. Karena namanya anak baru lulus, ya modal juga kan serba pas-pasan ya. Yang penting cuma buat jajan, buat makan, buat kehidupan sehari-hari udah cukup ya. Nah, waktu itu ya saya pikir ya bisnis properti kan ini padat modal gitu ya. Dan waktu itu ya udahlah, karena saya nggak ada pilihan, ya udah saya pergi aja ke Jakarta karena bingung juga mau ngapain. Saya coba belajar, ternyata ketika saya belajar properti, kok ini propertinya agak sedikit beda dari properti-properti yang ada di luaran sana. Dan waktu itu wawasan saya jadi sedikit terbuka, ternyata orang-orang kaya itu yang biasa dia main properti itu dia beda sama orang-orang umumnya, yang dimana mereka itu bidik memang properti-properti mangkrak, sehingga dia bisa dapat selisih itu yang lumayan dari harga pasar. Dan memang waktu itu saya belajar ternyata beli properti yang awalnya susah gitu ya, yang awalnya itu bisa dibilang wah kayaknya Gen Z kayaknya nggak mungkin deh beli properti. Ternyata setelah saya tahu beli properti 30% dari market, ternyata itu mungkin. Dan itu membuat saya jadi PD-nya tuh jadi naik gitu ya. Waktu itu saya belajar, dan ketika saya tahu ilmu ini juga ternyata rumah-rumah yang macet, rumah-rumah yang mangkrak itu juga sebenarnya dia itu ada sesuatu lah bisa dibilang ya. Sesuatunya itu si pemilik rumah ya, dia itu punya angsuran ya, punya kewajiban yang harus dia bayarkan. Karena
karena suatu akibat jadi dia nggak bisa lanjutin cicilannya, dan itu membuat rumahnya tuh jadi mangkrak, jadi macet. Dan itu saya ngelihat, waduh ternyata kasihan juga ya pemilik rumah seperti ini. Saya waktu itu ngelihat juga ada orang gitu ya yang dia juga mau bayar pun dia nggak bisa karena bunga dendanya memang udah terlalu tinggi. Ya, jadi pas dia mau bayar karena dia udah nggak lama bayar, jadi kewajibannya jadi lebih tinggi. Nah waktu itu saya ngelihat ternyata bisnis ini tuh kita bisa membantu orang juga, yang dimana awalnya orang itu kesulitan gitu ya. Saya juga di sini bisa bantu mereka bukan dalam hal pendanaan saja, tapi waktu itu saya selesaikan juga utangnya. Ya saya juga nggak muluk-muluk lah di sini, karena saya juga pengen bisa bantu orang, tapi saya juga dapat untung. Dan waktu itu memang saya dihadapkan sama dua pilihan ya. Saya lebih pilih untung doang atau untung sambil bantu orang. Dan waktu itu saya lebih pilih untung sambil bantu orang. Dan itulah yang kenapa sampai saat ini saya tekuni bisnis properti ini, karena yang pertama bisa dapat uang sambil menolong orang itu ternyata itu tuh ada sesuatu yang bikin kita tuh lebih puas gitu loh. Dan itu membuat saya tuh jadi kecanduan sampai sekarang, ya akhirnya keterusan jadi akuisisi terus gitu. Ya sebenarnya kalau sekarang memang saya masuk ke dalam industri ini tuh bisa dibilang ya nggak lama juga ya, kurang lebih sekitar 7 tahun. Yang dimana setiap bulan itu pasti ada aja properti-properti yang saya beli gitu. Ya kalau dibilang propertinya ada berapa ya nggak sedikit juga, tapi nggak banyak juga propertinya. Nah tapi saya memang bangun bisnis ini tuh dari nol. Saya bangun kepercayaan dari 1 properti, 2 properti, 3 properti. Saya juga sempat ya diundang untuk ngajar di salah satu event gitu ya. Saya bilang ke mereka bahwa properti itu sebenarnya bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan kita tuh nggak perlu ya keluar uang banyak, tapi kita bisa memiliki properti, saya bilang. Nah ini loh contoh propertinya. Ya ini salah satu contoh properti yang kita sempat salah satu akuisisi ya. Ini kebetulan marketnya sekitar 600 juta. Saya waktu itu akuisisi sekitar 204 sekian lah. Kan lumayan tuh selisihnya. Nah dari situ saya nemu properti yang mangkrak, yang orang lain rata-rata dia nggak mau akuisisi. Ya saya belajar waktu itu ya cara mengurai benang kusutnya seperti apa. Wah ini rumah-rumah macet nih biasanya ada orang yang nyangkut nih. Nah waktu itu saya belajar ya cara menolong mereka, saya bantu mereka juga ya supaya mereka juga apa namanya, kan kalau kita tahu kalau misalnya orang macet gitu ya biasanya rumahnya itu akan dilelang oleh perbankan, dan itu rata-rata itu jadi mereka tuh kehilangan rumahnya. Dan di situ saya masuk, saya bantu mereka ya sama-sama win-win solution. Dan ketika saya sudah selesaikan ya pilihannya ada 2, saya masuk sendiri akuisisi, tapi kalau misalnya produknya lagi banyak ya saya lempar ke para member-member yang memang mereka datang coba dan untuk akuisisi properti. Kalau aset ya di Jabodetabek ya belum ratusan lah, masih puluhan unit lah. Belum lagi ya villa di Bali, tapi itu juga bukan milik saya sendiri. Itu juga berkat kepercayaan dari teman-teman yang memang dia bareng-bareng dia pengen akuisisi gitu ya. Kan juga ada orang-orang yang dia pengen beli satu rumah tapi modalnya nggak cukup. Nah waktu itu ya dia sama teman-teman ya joinan ya, sampai satu ketika dia percayakan saya sebagai pengelolanya ya, sampai akhirnya sampai saat ini gitu. Jadi saya bisa bantu mereka juga terbantu ya, dari hasil penjualan juga kita dengan mereka juga ada sharing profit ya, sama-sama happy. Sebenarnya kalau bicara untung itu relatif ya, karena biasanya properti-properti yang saya akuisisi ini market misalnya sekian gitu ya. Kalau kita cek market kan gampang banget ya, bisa cek di rumah 1, 2, 3, OLX dan lain sebagainya. Nah ini sebagai salah satu contoh rumah yang saya akuisisi di lokasi Duren Kosambi, Jakarta Barat. Itu appraisalnya 2,2 miliar. Appraisal itu adalah nilai konkret yang dikeluarkan oleh lembaga KJPP. Nah dia keluarkan 2,2 miliar. Waktu itu saya akuisisinya di angka 700 juta. Lumayan selisihnya tuh. Saya akuisisi, memang itu rumahnya singkat cerita historinya dia udah kosong 7 tahun. Jadi pemilik rumahnya itu akibat kena kasus aset-aset mangkrak, aset-aset macet, kan dia punya kewajiban itu bukan cuma di bank aja nih. Dia punya kewajiban itu di tempat-tempat lain juga. Dan itu membuat dia pusing. Waktu itu dia putuskan untuk tinggalin rumahnya. Jadi bisa dibayangkan ya, akibat dari kena kasus aset-aset macet itu kan dampaknya lumayan signifikan, lumayan parah juga. Waktu itu saya akuisisi rumahnya, dan sebenarnya pemilik rumah yang saya akuisisi juga dia merasa terbantu juga. Kenapa? Karena kalau dia punya cicilan, pasti biaya checkingnya dia akan dicap jelek. Kalau kita udah akuisisi, artinya utang dia udah hilang, biaya checking dia kembali dengan normal. Jadi situlah win-win solutionnya. Waktu itu saya akuisisi, kemudian saya lelang rumahnya. Jadi saya
pribadi mengajukan lelang karena untuk rumah-rumah yang mangkrak seperti ini, kalau misalnya rumahnya kosong, kita perlu mengajukan lelang untuk balik nama. Ya, uniknya di situ. Jadi bisa dibilang memang orang-orang itu untuk main properti seperti ini karena memang masih tabu, jadi mereka tuh bingung ngolahnya seperti apa. Sebenarnya yang ngolah properti seperti ini tuh gak susah sih teman-teman ya. Asal tahu layoutnya seperti apa. Kembali lagi kita balik lagi ke rumah yang di Duren Kosambi, saya renovasi ini 200 juta, rumahnya ada biaya pajak 60 juta. Jadi total ya modalnya sekitar 960 juta. Waktu itu saya jual di angka 1.650.000.000 juta. Jadi lumayan untungnya nih. Nah, biasanya saya kalau beli properti, karena properti itu ada banyak ya, jadi nggak mungkin rebutan lah kalau main bisnis properti seperti ini. Jadi saya nggak takut kehabisan. Jadi kalau saya biasanya selalu pakai prinsip ini, beli murah, jual murah supaya cepat laku. Karena kebanyakan orang di luaran sana, mereka itu setelah tahu ilmu seperti ini, dia tuh jadi greedy. Beli properti murah, jualnya di harga pasar. Nah, itu yang membuat mereka tuh jadi nggak laku. Jadi susah dapat putarannya. Kalau saya ya, beli murah, jual murah supaya cepat gitu. Sebenarnya yang buat berhasil dari bisnis properti ini lebih ke modal nekat aja sih. Karena kebanyakan orang yang ingin berbisnis properti itu dia tuh nggak pede. Dia pengen sukses tapi nggak pede. Akhirnya jadi setengah-setengah. Dan waktu itu saya lebih memilih saya pede dulu, sukses atau enggaknya belakangan. Dan waktu itu memang saya kebetulan bisa dibilang lebih mendengarkan apa kata mentor ya. Apa kata orang-orang yang masukan positif itu saya dengerin. Dan ternyata itu ya membuat diri saya jadi semakin terpacu bahwa memang kalau mau sukses itu harus ada kerja keras, jangan hitungan waktu. Sampai satu ketika juga, waktu dulu juga saya sempat tidur cuma 2 jam, 3 jam ya sehari ya. Saya disuruh nego, saya negosiasi, saya nggak hitungan waktu dulu ya. Sampai satu ketika ya saya jadi bisa semuanya gitu. Saya ngerti sektor bisnis ini, dan ketika saya ngerti sektor bisnis ini ya nggak tahu kenapa orang-orang tuh jadi ada aja yang dia datang untuk, Pak saya mau beli properti, tolong bantuin dong. Pak saya mau jualan properti, tolongin dong. Nah, awalnya dari situ. Jadi selama berjalannya waktu tambah lama tambah banyak gitu. Sebenarnya kalau bicara modal, namanya orang baru lulus pasti nggak punya modal. Karena dulu aja cuman cukup ya buat makan gitu ya, buat jajan ya, orang yang baru lulus. Tapi di situ juga saya belajar ya, karena waktu dulu ketika saya datang ke Jakarta, saya belajar, saya juga sempat menjadi admin di salah satu event seminar. Waktu itu saya cuma duduk ya, cuma dengerin ya cara mereka belajar, dan waktu itu saya lihat yang datang orang-orang di event seminar itu ternyata mereka itu orang-orang berduit. Nah, jadi waktu itu saya memang nggak punya duit, tapi lingkaran saya berteman sama orang-orang berduit. Jadi ternyata lingkungan itu ya yang membuat kita tuh jadi ke-upgrade dengan sendirinya. Dan saya lihat mereka ternyata orang kaya itu dia main di bisnis properti. Nah, waktu itu saya putuskan ya kenapa, saya kan punya motivasi pengen jadi orang kaya waktu itu kan. Ya udahlah saya ikutin apa yang mereka lakukan, dan mereka juga waktu itu bilang, kamu memang baru lulus, dia bilang, tapi kamu nggak usah berkecil hati. Bisnis properti ini tuh sebenarnya bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja kalau kamu tahu caranya. Dia bilang gitu ke saya. Waktu itu saya berpikir keras gimana caranya nih, karena properti kalau kita searching di online gitu ya, harganya memang udah mahal-mahal kan. Dan waktu itu dia bilang, mau main properti itu yang pertama dia harus punya ilmu dan karakter. Dia bilang punya ilmu tuh maksudnya gimana, kalau kita tahu gitu ya cara membidik properti yang tepat. Kan untuk pendanaan kan kita bisa cari investor. Dan waktu itu ketika saya mulai tahu lah dikit-dikit ilmunya, saya belajar caranya nge-approach juga ya, nge-approach koko saya bilang kok ini ada properti yang lumayan oke. Waktu itu koko saya juga tertarik, dan sampai waktu itu dia modalin saya. Setelah terjual ya namanya dimodalin, investor pasti ada sharing profit. Nah, waktu itu saya kumpul ya sampai saat ini dari hasil keuntungan itu ya akhirnya saya bisa beli properti sendiri. Jadi memang properti tanpa modal itu sebenarnya bisa, tapi kembali lagi kalau kita mau sukses ya nggak ada modal nggak masalah, yang penting kita punya ilmu dan karakter. Kalau nggak punya keduanya ya kita gimana mau sukses. Ya, jadi kita prinsipnya di sini adalah
kalau kita mau main properti jangan main sesuatu yang umum. Kita harus berdayakan untuk dapat sesuatu yang lebih. Entah itu dari passive income dan sebagainya. Karena kita sama-sama tahu, properti itu nggak ada yang tahu kapan lakunya. Kayak contoh nih, misalnya teman-teman, Pak, saya akuisisi market 200 juta. Saya beli cuma 50 juta, Pak. Waduh, kayaknya saya seminggu bisa jual. Nah, tapi kan pada praktek di awal, properti itu butuh proses. Prosesnya apa? Renovasi, butuh waktu. Terus, kalau misalnya ada pemilik rumah yang kita bantu juga kan perlu waktu. Jadi nggak ada yang instan. Dan properti-properti yang menghasilkan cash flow ini sebenarnya memang saya bidik agar saya tuh nggak bosan nunggunya. Sambil nunggu properti ini laku, ya saya dapat income di sini. Nah, gitu sih teman-teman. Ya, ada 3 karakteristik yang bisa teman-teman pakai buat teman-teman yang ingin langsung praktek. Menilai properti yang pertama, kita kalau bidik properti harus kepadatan penduduknya 90%. Jadi dengan diharapkan kepadatan penduduknya 90%, fasilitas sudah jadi. Orang-orang itu artinya mau tinggal di situ. Kalau nggak kepadatan penduduk 90%, artinya orang-orang itu nggak mau tinggal di situ. Nggak menarik, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu bidik daerah yang memang nggak banjir. Kenapa nggak banjir ya? Kalau kita tinggal daerah banjir ya saya juga nggak mau. Teman-teman juga pasti nggak mau. Dan yang ketiga, kita bisa bidik daerah yang memang sumber airnya gampang. Entah itu air sumur, air pump. Dan dengan 3 poin ini, ditambah lagi teman-teman mengakuisisi aset-aset yang memang properti macet, properti mangkrak yang harganya tuh valuasinya jauh dari bawah harga pasar, ya biasanya itu saya tidur pun nggak terlalu worry. Kenapa? Ya karena kita udah bidik properti yang tepat. Teman-teman beli properti aja, marketnya misalnya 1 miliar, teman-teman bisa akuisisi ya miring 30-40%-nya udah untung. Tinggal kita nunggu jual gitu. Harapannya sih sebenarnya saya pengen terus menduplikasi lewat aset-aset yang macet ini. Saya berharap juga teman-teman mungkin bisa terinspirasi ya, karena dengan menolong ya kita bisa membantu sesama. Harapan saya sebenarnya, saya paling suka dari dulu tuh tidur dapat duit. Jadi banyak orang yang bilang ke saya tuh seperti ular piton ya teman-teman ya. Jadi makan kayak ular piton kan, dia kalau makan itu gede gitu ya, makan banyak sekali terus dia tidur. Nah, saya pengen mempraktekkan itu ke dalam kehidupan saya, yang dimana saya bisa dapat dari properti-properti yang memang bisa menghasilkan income. Buat teman-teman yang nonton, harapannya saya sih sederhana ya. Buat teman-teman yang nonton dan pengen banget nyemplung ke ilmu properti, jangan pesimis, jangan rendah hati, karena ilmu properti ini merupakan ilmu yang bisa dilakukan oleh siapa saja asal tahu celahnya. Dan jangan hitungan waktu teman-teman, karena ilmu properti ini kalau kita mau sukses, semua bidang lah kalau kita mau sukses pasti perlu yang namanya kerja keras di awal. Jangan hitungan waktu, terus belajar, terus berinovasi. Kalau teman-teman udah punya tekad satu tujuan itu, ya kita harus raih seberapapun jalannya di depan ya, karena jalan itu kan berliku-liku ya, ada turun, ada naik. Nah pas turun kita happy nih, pas naik kita udah mulai aduh kayaknya saya susah. Itu harus dilawan teman-teman, karena setelah kita melewati masa-masa itu ya ada sesuatu yang memang kita belum lihat, dan itu bisa ngerubah keseharian kita menjadi lebih baik gitu. Buat teman-teman yang mau belajar, yang mau praktek cara mengakuisisi aset macet, ini nggak mudah teman-teman, tapi bukan berarti ini nggak bisa dilakukan. Butuh proses, dan teman-teman yang punya tekad, teman-teman yang ingin naik kelas, ya saya buka secara gratis. Sampai jumpa di lain waktu. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.